Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar bersama lagi. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 1 perjuangan para pahlawan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Baik, anak-anak, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, yang pertama kalian lakukan adalah pahami isi bacaan dengan menemukan informasi penting dalam bacaan. Nah, informasi itu apa? Yang dimaksud dengan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Jadi cari informasi penting terlebih dahulu dari bacaan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan itu pastinya akan ada yang namanya kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Yang pertama ada apa? Ini untuk menanyakan benda atau peristiwa. Selanjutnya siapa? Itu untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Siapa yang siapa? Itu untuk tokoh. Sedangkan yang ketiga di mana? Ini untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Dan untuk kata tanya mengapa ini menanyakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Sedangkan yang terakhir bagaimana, ini untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Misal, bagaimana cara membuat mie atau cara apa. Nah, ini kalau ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang dilakukan, kata tanyanya adalah bagaimana. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama yang dalam bacaan atau dalam sebuah teks, itu ada dua hal jenis jawabannya. Yang pertama ada jawaban tersurat. Nah, diingat-ingat, jawaban tersurat itu adalah jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi jawabannya itu ditulis pada bacaannya. Misal pada bacaan disebutkan Andi pergi bertamasya pada hari Sabtu bersama dengan keluarganya. Terus di pertanyaannya, siapa yang pergi bertamasya di hari Sabtu? Nah, jawabannya Andi. Itu tadi kata Andi ada di bacaan. Ini namanya jawaban tersurat. Sedangkan untuk jawaban selanjutnya adalah jawaban tersirat. Ini kebalikan dari tersurat. Kalau tersurat tadi tertulis, kalau tersirat itu tidak tertulis. Jadi jawabannya harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Misal, dalam kisah bawang merah bawang putih, di situ tidak disebutkan wataknya. Tetapi ketika pada pertanyaannya bagaimana watak dari bawang merah, maka kan harus menganalisa, dipahami dulu, disimpulkan dari teks-teks bacaan. Baru bisa dijawab. Ini namanya jawaban tersirat. Baik, untuk selanjutnya dalam memahami teks, ini ada 3 tahapan. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi teks dengan baik. Selanjutnya, cara membaca yang baik itu dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Jadi ketika membaca, coba dibiasakan tidak bersuara. Nah, kenapa? Karena dengan membaca dalam hati itu kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks serta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi bisa lebih fokus dalam mempelajari atau memahami informasi-informasi penting dari apa yang kita baca. Jadi, anak-anakku semua, coba dibiasakan membaca itu dari dalam hati atau tidak bersuara. Baik, terima kasih buat semuanya. Semoga gemar membaca. Bagaimanapun juga buku adalah jendela dunia. Tulisan-tulisan karya-karya ilmiah itu adalah ilmu yang harus kita dapat. Dan cara memperolehnya, cara mendapatkannya jangan memperbanyak membaca.
Jadi membaca itu adalah salah satu cara penting, cara yang paling jitu untuk menambah ilmu kita. Semoga kita semuanya lebih semangat dalam membaca. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'ulumana. Amin. Ya Rabbal Alamin.